tujuan lo harus bisa membantu orang lain menjadi apa yang dia inginkan. Sekolah nongkrongnya itu bisa berbuat dengan bisnis. Iya. Lo kalau mau memperjuangkan sesuatu ya berusaha benar-benar memperjuangkan gitu. Gue FOMO ngeliat orang punya bisnis gitu. Iya. Dia punya bisnis, masa gue nggak bisa Iya gitu. benar-benar. Tapi kan anak zaman sekarang pada kalau orang lain bisa kenapa harus saya? Oke, halo teman-teman semua, teman-teman Circle Z balik lagi sama kita. Kali ini kita kedatangan teman kita, Atma. Kenalin Atma. Halo. Ada back soundnya gitu. Oke. Di segmen kali ini kita bakal bahas apa, Meng? Ini kita akan ngebahas tentang ya ini salah satu narasumber juga yang mempunyai ibaratnya karir di usia muda lah, Jar. Oke. Karir di juga bisnis di usia muda nih. gila. Keren gila. Dikit lagi 1 billion under 30 ya. Wah, gila. Amin. Nah, itu tapi sebelum kita ke pertanyaan inti ya, Jar. Ya. Oke. Kita pertanyaan receh aja Ya. nih kita tanyain ya. Ya, gue mau nanya apa yang pertama? Jujur, Mak. Tanya lu dong sehat apa enggak? Oh iya dulu yang pertama. Kabar ya. Gue mulai dulu ya. Bener. Gimana, Mak, kondisinya saat ini? Sekarang lagi sehat sih. Kemarin habis sakit aja. Oh, kenapa tuh sakit apa? Karena UAS itu. Bukan karena UAS, ini kan cuaca kan. Oh, Kemarin cuaca. bener-bener sakit. Hujan panas. Bener, panas. radang, pilek, Ah, demam tapi dikit aja sih. Nah, Oke. sekarang udah well lah. Udah recovery lah. Oke, syukur alhamdulillah. Kalau Atma masih sekarang kondisi sudah membaik gitu. Sip. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya tuh dari gue mau nanya ke Atma. Apa nih? Kenapa Atma bisa reschedule gitu buat tag ini? Schedule 2 kali ya? Iya, Apa reschedule 2 kali nih, Jar. Kali ya? Ya, 2 kali nih, jujur 2 kali. Gue mau klarifikasi. Iya, kenapa tuh? Sebenarnya di yang tanggal kemarin itu awalnya mau tanggal 24 ya kalau Iya. nggak salah ya. Nah itu gue UAS 2 minggu kan. Hmm. Ditambah gue ada magang juga. Hmm. Nah UAS tuh kemarin lumayan hektik banget. Oke. Kalau buat UAS buat nilai akhir lah. Hmm. Jadi kayak gue nggak bisa skip UAS buat belajar. Terus juga UAS gue tuh di kampus gue tuh dia tuh bukan writing test gitu ke kampus, tapi project. Oh, bikin project. Kasih tahu dong, Mbak, apa, Mbak? Kampusnya, Mbak? Kampus di LSPR guys. Buset dah. London School. Gila. Ayo gitu aja. Kampus LSPR. para artis, guys. Gila, gokil. Oh, jadi lu sorry kalau boleh tahu proyekannya ngapain tuh? UAS lu? Yang lumayan heavy banget tuh bikin campaign buat, jadi ada brand pakaian nakes gitu. Oke. Disuruh bikin campaign gitu. Jadi ceritanya brand itu dia mau launching produk baru. Terus satu kelas gua dibagi kelompok, 6 kelompok kalau nggak salah. Per kelompok suruh bikin campaignnya gitu. Oh, jadi itu sebenarnya proyekannya berarti lebih ke arah proyekan berkelompok berarti ya, bukan individu. Bukan kelompok. Kelompok. Iya kelompok. Terus berapa hari lu ngerjain proyek ituan? Seminggu kayak ada. Seminggu. Itu jangka waktunya emang seminggu project itu. 2 minggu. Oh, dikasih 2 minggu. Dikasih 2 minggu. Oke. Jadi kita bikin presentasinya, PPT-nya, habis itu dipresentasiin ke depan dosen. Gitu. Dan lu seminggu selesai dalam seminggu. Seminggu selesai. Cum laude. Amin tuh kumlot. Ya, sekarang ya boleh lu, Jar, lu nanya apa, Jar, kalau lu, Jar? Gue bingung sih kalau nanya-nanya ini ya. Background karena kan udah jelas semua ya. Oke. LSPR. Udah nggak usah ditanya dong backgroundnya. Iya. Kalau gue mau nanya lagi nih, gue Ada lagi? Ada lagi mau nanya. Apa tuh? Kan jadi gue emang sama Atma emang satu SMA emang sering nongkrong bareng lah. Oh, kalian satu SMA ya? Iya, satu SMA gue, satu SMA gue sama Atma sering nongkrong bareng juga. Ya. Cicen. Ditunjukin Dulu Cicen. pernah tuh gue punya suatu kejadian yang sangat seru banget. Waktu itu waktu kita foto-moto di Sudirman. Oh iya bener, pernah. Itu Farpek waktu itu knalpot motornya Atma. Wah iya tuh anjir. Jadi waktu balik, itu kan lagi Iya. zaman-zamannya motoran gitu Motor-motoran, kan. gila. Apa sih? Ngabers Iya, gitu. ngabers aja. Motor gue tuh Vario Oren. Terus gue ganti knalpot racing apa gitu gue lupa. Iya. Dibrongin Itu gitu ya. Udah panas banget kan, bracketnya selalu dipakai terus dari full day lah. Pas malam gue ngebut kalau nggak salah, terus nabrak polisi tidur gitu, gue kenceng. Oh, lo hantem gitu ya. Gue hantem, bracketnya panas, gue patah lah. Jadi kayak ngample gitu di jalan. Wah mau gue balik ya. Iya. Itu Kacau lah. itu kejadian paling itu, jadi pas kejadian itu Atma emang
kondisinya emang lu ditinggal atau gimana tuh waktu itu? Gue lupa ada soalnya. Emang udah bisa sih. Emang udah bisa iya. Iya. Terus dia di grup gitu, anjir guys. Oh, posisinya lu sendirian itu. Pas ngample tuh. Iya. Kasus. Iya, Kacau. itu kacau tuh. Itu kejadian yang waktu inget tuh waktu gue masih SMA tuh sama dia tuh. Gila. Oke. Itu zaman-zaman SMA. Berarti berapa tahun lalu ya? 4 tahun ya? 4 tahun, 5 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya. Yang lebih 4 tahunan lah sekarang lebih. Ya masa-masa sebelum Covid lah. Iya, Atau bener. pas Covid nggak sih? Gue nggak tahu dah tuh. Covid SMA kelas 2 Setelah Covid itu. Setelah Covid ya, iya 2019 setelah Covid. Setelah Covid kita ya happy-happyan lah kita jalan-jalan ke Jakarta, ngabres dikit. Alah. Nah, kalau gua masih cukup penasaran sama bisnis sama karir lu. Oke. Ini kita langsung aja ke pertanyaan soal Oke, karir ya. siap. Boleh dikenalin gak sih? Maksudnya gue pengen tahu gitu loh karir lu apa Oke. sekarang, ngapain bisnis yang lagi lu kerjain. Dari awal kali ya. Iya. Boleh, dari awal banget. Dari Oke, awal. Dari baru lahir apa? Dari dibikin kali ya? Jangan, enggak usah. Jangan. Sorry. Itu too much. Oke, gimana karir bisnis? Awal gue bisnis itu sama Zian itu. Oh, sama dia. Ya, jadi waktu SMA. Kamera kesini dong. Enggak ya? Ada Zian temen gue. Iya, Jadi waktu awal itu gue bikin clothing brand. Oke. Gue lupa sih waktu itu apa pemicunya. Nah, kalau nggak salah buat ini sih pengalaman waktu itu. Pengalaman karena kita pengen produktifan, pengalaman akhirnya gue bikin clothing brand. Namanya Devian waktu itu. Oke. Devian VC, Venture Capital. Oke. Iya, tahu gue tahu. Tapi di situ kita banyak belajar banget sih. Dari awal kita nggak tahu cara jualan. Dari cara nol banget ya? Nol banget. Gak ada learning apapun. Cara jualan, cara marketing itu bener nol banget. Ya makanya alhasil bisnisnya nggak jalan. Oke. Gitu. Oh, berarti putus di tengah jalan tuh. Terus di tengah jalan ya karena fokus masing-masing sih waktu itu. Jan dia mau kuliah di luar negeri, begitupun gue mau masuk di PTN. Terus clothingan brand lo itu kalau nggak salah tuh waktu itu sempet heboh dengan dulu tuh bikin artikel yang pertama kali kalau nggak salah warna biru kalau nggak salah gue inget Iya. ya warna biru warna biru tuh waktu itu heboh banget tuh dulu di sekolah heboh ya SMA lumayan heboh. heboh anak SMA Oh, udah viral- buat bisnis viral SMA. iya anak SMA udah buat bisnis Tapi iya sih itu semestinya emang viral sih. Nong viral di SMA waktu itu Orang misalkan sekolah nongkrong Iya. ya kan. itu gara-gara sekolah nongkrongnya itu bisa berbau dengan bisnis Iya, kita iya, bisnis iya. yuk Itu sih produktif bener-bener. Gila tuh. Terus abis itu apa lagi yang abis lu gagal dalam tadi clothing brand lu yang pertama kali itu? Oh tapi dari semenjak gue bikin itu gue kenal satu orang yang sampai sekarang tuh gue deket. Gue dikenalin dari Zian, itu temannya Zian. Oh, teman Oke. Dia tuh awalnya waktu itu sebagai gue sama Zian konsul ke dia karena dia pernah punya clothing brand juga. Oke. Namanya Rendra. Iya. Dia pernah kesini kan? Pernah. Ah. Itu dia di podcast pertama kita itu dia ada. Itu orang spesial tuh. Iya. Orang spesial. Oke. Iya. Dia sampai sekarang masih jadi mentor gue dalam hal apapun sih. Dia tuh lumayan banyak banget skillnya, pokoknya oke lah menurut gue. Jadi mentor gue sampai sekarang. Oke. Berarti si kita bilang ya Rendra itu ya bener kata Atma juga, gue juga masuk banyak dikasih saran sama ya semua inovasi buat kedepannya buat apapun yang sedang gue kerjakan gitu. Terima kasih Rendra. Oke. Terus gue mau nanya selanjutnya nih. Itu kan di SMA ya sampai sekarang lu buat tadi gue sempat sounding si Rendra ini memperkenalkan lu tentang dunia bisnis. Iya. Ya. Kalau boleh tahu bisnis yang sedang lu jalanin ini apa sih saat ini yang lu Kalau sedang? sekarang gue lagi running bisnis ikan arwana. Oh, iya. Jadi mau coba jualin arwana gitu sih. Tapi ternak bukan ternak. Ternak punya orang tapi. Oh iya. Bukan punya kita. Tapi lu yang ngejual. Gue yang ngejualin ke orang-orang. Masa gitu sih. Tapi sebelum gue ke arwana, gue pernah juga punya bisnis clothing brand juga. Oke. Itu bareng mantan gue. Oke. Nah ini lumayan gong sih. Jadi waktu awal banget buat ngumpulin modal itu, gue nabung dari uang jajan sama uang THR. Itu lumayan lama kan, sampai si Rendra ini nanya-nanya terus kayak, "Ma gimana bisnis lo udah jalan belum?" Berkali-kali sampai yang keberapa gitu gue lupa. Jawaban gue masih sama, belum juga. Terus di hari itu, di saat itu dia langsung ngasih modal ke gue. Itu lumayan besar sih modalnya kayak di hari itu. Langsung besoknya gue sama mantan gue bener-bener langsung ke vendor buat produksiin bajunya.
sampai itu nama clothing brand itu Loka de Globa. Oke, ya. LDG, ya. Lokal DG ya. Dan itu sampai sekarang masih running. Udah enggak. Oh, udah enggak. Karena putus. Gitu guys. Ternyata Emang itulah sebuah kisah yang bukan menarik ya emang. Kalau kita berpartner terus berhati-hati ya tolong gitu kan. Kalau bisa kita berbisnis itu ya seperti tadi Atma itu. Ya, gue juga nggak tahu masalahnya apa, kenapa bisa sampai berhenti itu. Atau karena emang break putus, terus bisnis nggak jalan bareng atau ada kendala-kendala lain tuh. apa karena bisnis berhentinya? Iya, nggak putus gara-gara lu break sama cewek lu, mantan lu. Apakah itu faktor utama yang menyebabkan si clothing brand itu lu tutup atau ada faktor lain di luar hal itu? Oh, kalau clothing brand berhenti sebenarnya faktor utama karena putus sih sebenarnya. Karena emang kan awalnya tuh bikin bisnis itu buat modal nikah sebenarnya. Gitu. Ini baik banget ya. Tapi patut dicontoh ya. Maksudnya lo kalau mau memperjuangkan sesuatu ya berusaha benar-benar memperjuangkan gitu. Dari bisnis bareng, dari bikin nol bareng, kerja keras gitu loh. Ya. Tapi kalau putus ya udah, Iya. Iya benar. bagi hasil. Iya. Iya benar. Ujung-ujungnya bagi hasil tuh sama dia. Oke. Terus kalau sekarang lu di kuliah ini lo lagi sibuk ngapain selain ngampus atau lo ada kegiatan lain seperti gue denger nih ya, lu tuh lagi gabung ke agensi gitu? Iya. Jadi gua sekarang lagi magang sih di agensi kreatif, bukan kreatif sih, marketing agency, 360 marketing. Itu juga gua masuk lewat orang dalam, lewat Rendra juga kebetulan. Balik lagi ke dia. Gue masuk lewat Rendra, terus magang di agensi. Sekarang baru berapa bulan ya? Dari Desember sih, Desember, baru 2 bulan 3 bulan lah. Terus yang serunya itu gue baru masuk 2 hari. Di hari kedua gue langsung ditembak jadi project manager event gitu. Oh langsung? Langsung banget. Jadi lagi ada klien opening launch bandara gitu di Terminal 2. Jadi launchnya itu buat visitor umroh gitu, tapi yang VIP-nya. Nah itu mau ada launching gitu kan, sosialisasi event gitu. Nah gue ditembak langsung jadi project manajernya. Tapi seru banget sih, pembelajarannya seru banget. Berarti itu kan dari nol juga berarti kan lo? Iya dari nol. Tapi di situ dibantu sih, Iya, sambil dibimbing gitu ya. Sambil dibimbing, sambil dibantu. Terus sih. Berarti pas lu ngerjain project itu lu kaget nggak sebenarnya? Pas lu ngelamar nih, ngelamar kan lu buat magang di tempat itu atau punya sama orang dalam ini, udah lu masuk aja gitu. Iya, gue awalnya ngelamar sih, gue kayak pengen magang di situ. Apply lah ya. Iya, apply. Lu kaget ya tiba-tiba pas 2 hari setelah lu itu langsung dikasih project yang lu jadi PM-nya gitu. Project manajernya. Sebenarnya kaget sih. Dikasih tanggung jawab besar sebesar itu gitu. Sebenarnya kaget sih, karena kagetnya kalau gue itu sebenarnya tuh kliennya udah lama sebelumnya. Tapi gue langsung dikasih di tengah-tengah perjalanan ini. Jadi gue kayak nggak tahu konteksnya apa. Terus gue harus apa. Tapi untungnya orang-orangnya pada suportif semua. Jadi ngebantu. Kalau dari cerita tentang pengalaman karir lu, bisnis lu itu kan lu banyak yang beberapa yang lu masuk, lu apply tiba-tiba jeder dari nol, langsung diangkat jadi apa kayak tadi. Iya. Gue penasaran sama kendala di setiap bisnis lu, boleh lu ceritain deh karir lu. Kayak maksudnya apa nih yang bikin lu menghambat lu dalam menjalankan itu? Ini berarti buat diri gue ya? Iya. As a personal gitu ya. Banyak sebenarnya. Iya. Sebenarnya banyak. Menurut gue tantangan paling berat buat diri gue itu ini sih, konsisten. Oh iya, itu jelas. Itu susah banget sih. Konsistensi Apalagi ya. buat running bisnis itu kayak konsisten, misal sesimpel konsisten upload konten deh. Iya. Itu menurut gue masih susah sih. Kayak misal produksiannya, bikin kontennya, harus konten planningnya. Kalau misalnya yang paling berat menurut gue pertama konsisten. Tapi sembari gue belajar, nanya ke orang, nanya ke temen, itu menurut gue masih bisa diatasin sih. Berarti udah, maksudnya itu cukup menghambat tapi tetap bisa lo inilah ya, tetap bisa lo lewatin lah ya. Itu kan kalau boleh tahu itu kan berarti dari faktor internal berarti kan dari lo. Kalau lo boleh ngasih spill dikit lah, kalau dari faktor eksternal apa itu yang hambat lo? Yang ngehambat ya? Iya. Dalam merunning bisnis. Iya, contohnya tadi waktu pas saat contoh lah. Kita contoh kalau misalkan gue ngasih contoh waktu pas lu landing lokal di Globa gitu kan. Ya. Itu contoh dari faktor eksternal, contoh penjualannya nggak laku contoh. Jadi lu nge-stok 30 yang laku cuman 5 atau 10 gitu. Nah, itu contohnya itu, atau ada
faktor eksternal lain dah dalam lu berbisnis atau berkarir gitu. Faktor eksternal waktu gue lo kode Globa kayaknya nggak ada sih. Soalnya waktu itu gue lebih banyak di internal karena sama pacar kan, jadi masih kayak masalah-masalah emosi gitu-gitu tuh masih ke bawah tuh ke dalam hal bisnisnya. Jadi itu sih yang lumayan jadi apa ya, memperberat jalannya bisnis gue itu gitu sih. Berarti hubungan lu masalah itu sama partner ya? Gue kira tuh masalah sama vendor gitu contohnya. Oh nggak ada sih. Aman. Vendor aman. Terus masalah kayak beli apa ya, packaging, pokoknya masalah eksternal aman sih. Aman. Nggak ada masalah. Berarti paling berat lu nanggung masalah itu di internal berarti ya? Iya. Eksternal. Nah itulah evaluasi juga ya buat kita ya, jadi ya. Buat kedepannya buat apapun itu masalahnya, kalau masalah intern ya komunikasi lah paling penting berarti ya. Semua pun harus komunikasi. Mau sama itu sama pacar, mau sama partner kayak kita berdua, itu harus sering komunikasiin biar tidak adanya miskomunikasi sama misunderstanding. Sebenarnya yang paling mahal emang itu sih konsistensi sih ya. Bener banget. Apapun dalam hal apapun ya. Disiplin itu ibadah juga kan. Oh bener, ibadah. Barang siapa yang ibadah maksudnya gitu. Iya kan. Oh jadi kalau konsep lo itu lu ada nggak sih tipikal orang berbisnis itu ngelihat suatu sosok gitu, atau lo punya sosok yang lo idolakan dalam berbisnis gitu, akhirnya lo ngikutin jejak dia gitu, patokan lo lah gitu. Apa maksudnya figur? Iya, figur. Kayak lu tuh pengen berbisnis karena wah gue pengen kayak dia nih men gitu loh. Timothy Ronald. Gila. McLaren lu warna apa bos? Gila. Pakai Brio lagi. Anjir ya. Belum kan? Belum. Enggak, bukan Timothy. Siapa ya? Sebenarnya dia sosoknya bukan ini sih. Dia pebisnis Arif Muhammad. Oke. Jadi gue suka bukan karena bisnisnya, tapi karena marketingnya. Oh iya. Dia kan dikenal marketingnya kan ada the box. Iya, benar. Karena balik lagi gue passion di marketing. Terus gue suka campaign-campaign yang viral, yang aneh, yang unik. Nah, menurut gue sih Arif Muhammad, gue suka sama cara dia nge-marketingin bisnisnya dia. Kreatifnya gila-gilaan ya. Sumpah iya keren banget. Gue ngefans sih sama dia. Tapi kalau gitu gue boleh nanya sama lo, Mak. Gue tahu beberapa bisnisnya Arif Muhammad, contohnya kayak ada Payakum Buah, terus ada clothing brand namanya Billionaires kalau nggak salah. Terus ada dia punya YouTube sendiri, terus dia juga punya, ada lagi bengkel, dia juga punya bengkel namanya Dewa. Baru ya? Iya, Dewa. Itu gue tahu. Dewa Spare Part atau gue nggak salah tuh. Terus sama ada beberapa lagi. Nah itu dari beberapa line up bisnis itu, apa marketing yang lu sukain dari salah satu bisnis dia? Contoh campaign dia yang paling gua suka, banyak banget lagi. Satu deh. Iya. Apa ya? Ini dia waktu itu bikin campaign buat Sibil Pro-nya dia, clothing brand. Jadi waktu itu kan ada isu kalau nggak salah Arif Muhammad mau jadi nyalon gubernur Bintara kalau nggak salah, ya kan? Nah dia ngangkat isu itu, terus dia dibikin jadi billboard, tulisannya kalau nggak salah pilih nomor 1 apalah gitu, gambar dia pakai peci terus dia kayak gini. Dia bikin billboard gitu kan? Nah itu ujung-ujungnya buat ke si brandnya Billionaire Project. Dia. Itu sih yang menurut gua inget juga. Oke, berarti menarik. Iya benar berarti. Oh iya betul. Itu juga kenapa lu mengikuti dia sampai lu buat clothing brand juga atau gimana itu? Enggak. Oke, gua kira lu juga termisalnya dari gara-gara dia marketingnya bagus di clothing brand, lu juga ikutin order clothing. Oke. Cuma sebatas di marketingnya dia aja. Tapi kita belum nanya soal dia awal mulai rintis karir loh, maksudnya. Gimana nih lu keluar dari zona nyaman lu, maksudnya? Oh iya tuh. Kan pasti banyak dari kita anak-anak muda yang kayak gue kayak pengen bikin warkop kayak bikin kafe kayak tapi mulainya itu loh startnya suka pada bingung gitu loh. Dan lu kan bisa tiba-tiba terjun langsung bikin sebuah hal gitu loh. Apa motivasinya mungkin ya? Motivasi atau trigger gitu? Iya, apa yang trigger? Kalau motivasi atau trigger jujur karena FOMO. Iya, FOMO kayak anjir kok dia masih muda bisa sih udah punya penghasilan segini, udah punya ini. Karena FOMO sih. Sama yang kedua, motivasi gue karena uang sih, balik lagi. Oh iya benar. Pengen kaya gue. Itu bener. Itu harus jadi impian semua orang. Itu bener semua itu juga. Sih. Karena itu gue kayak, terus gue mikir kayak
Tapi kayaknya kalau misalnya gue kaya atau apa, gue juga harus punya ini sih skill. Makanya gue balik lagi bikin bisnis karena pengalaman awalnya, baru keduanya ke buat income gue. Iya. Gitu sih. Oke. Jadi sambil belajar sambil ini ya, Iya. sambil menghasilkan juga ya. Penghasilan benar. Cuman gue ini boleh tadi gue ambil salah satu tadi perkataan Atma, gue juga setuju banget. Dia tuh FOMO-nya bener-bener positif gitu buat dia. Gue FOMO ngeliat orang punya bisnis gitu. Iya. Dia punya bisnis, masa gue nggak bisa Iya, gitu. bener-bener. Itu salah satu gue tuh apa sih, Mas? Dia ngikutin tren saat ini kan FOMO, orang mau nama ikutan. Cuman dia ngeliat FOMO-nya dia tuh suatu hal yang positif banget gitu. In a positive way gitu ya. Positif way gitu. Wah, anjir dia punya bisnis. Masa gue nggak punya? Padahal umur kita sama loh, nggak jauh beda gitu. Gila. Itu FOMO menurut gue yang positif vibes banget gitu. Kalau dibungkus permen karet dulu tuh ada bubble ya, yang kayak kalau orang lain bisa kenapa lo enggak gitu kan. Tapi kan anak zaman sekarang pada kalau orang lain bisa kenapa harus saya. Itu kan yang mental mindset kendor ya gitu. Gila. Iya, yang kendor gitu loh. Jadi nggak berani mulai, berani start gitu loh. Kayak dia nggak iri ngelihat pencapaian orang. Cuman lu membungkus bisnis dan karir lu tuh dengan kreativitas lu seperti apa gitu lo, contohnya dalam saat lu saat ini menjadi suatu bagian di project manager gitu, apa kreativitas lu tuh, atau lu punya suatu hal yang berbeda dibandingkan yang lain sehingga lu bisa membuat suatu proyekan itu menarik gitu. Oh, apa signature lo gitu ya? Iya, Ciri khas lo dalam tapi sebuah kalau bisnis. yang project bandara kemarin itu kan klien minta ke agensi kan, jadi gue nggak bisa ngotak-ngatik lagi sih. Gue cuma ngerunningin apa yang disuruh klien. Tapi kalau buat kreativitas, jujur gue sekarang lagi juga lagi cari gimana sih cara dapetin proses kreatif yang terbaik buat diri gue sendiri sih sebenarnya. Gue masih cari itu sih. Kalau so far gue yang gue lakuin sekarang, gue lihat reference sebanyak-banyaknya mungkin sih, dari TikTok, dari Pinterest, dari Instagram, dari media-media lain. Pokoknya perbanyak reference aja sih. Oh, berarti lo seringnya tuh reference tuh ngeliat orang gitu kan, di tadi kayak di TikTok, di Instagram gitu. Atau konten gitu-gitu sih. Kalau gue sih beda sih sebenarnya. Kalau lo gimana? Kalau gue tuh kreativitas gue muncul pada saat gue lagi bengong atau nggak di kamar mandi. Baru tuh muncul kreativitas gue. Kamar mandi. Iya, kamar mandi. Lagi dia aja. Ya, itu bener sekali itu. Ini nggak perlu ditit gitu. Boker lah ya, bahasa umum. Dan tuh kreativitas muncul tiba-tiba tuh. Gue punya bisnis ini, caranya kayak begini, kayak menarik juga nih, gue bahas nih. Itu sebenarnya anak-anak muda semua kayak gitu, Meng. Oh iya Pak. Masa lagi ngerokok, lagi ngapain pun pasti ada pikiran kayak gitu. Tapi kan emang yang tadi gue bilang, startnya itu loh, mereka pada bingung, kita pada bingung ya kan. Maka tadi gue penasaran Kak Atma, gimana cara startnya. Karena udah dikasih tahu tadi, udah dijabarin kan. Terus kalau selanjutnya gue mau nanya nih, Boleh. lu dalam hal lu meningkatkan value diri lu sekarang, Gon. Anjir. Agak berat sedikit, mohon maaf deh. Iya. Itu caranya gimana? Cara meningkatkan lu value. Karena kalau udah mulai bisnis sama berkarir, itu cara lu meningkatkan value dalam diri lu, agak ibaratnya orang lain itu lebih bisa menghargai lu lah gitu. Iya, itu gimana? Gue kalau ningkatin value perbanyak ibadah sih. Itu bener. Enggak usah bener itu bener. Oh, itu bener. Enggak. Gue ini sih, gue banyak belajar sih. Pasti. Karena gue suka marketing dan gue pengen jadi gue pengen dikenal sebagai orang yang jago marketing. Gitu. Jadi gue banyak banget belajar hal baru seputar marketing. Marketing, bisnis, tapi gue lebih ke marketing sih. Sama gue sekarang lagi ini sih, ngebangun personal branding gue di sosmed. Gue di sosmed maupun di kampus pengen dikenal sebagai orang yang produktif. Terus berbisnis sama jago marketing. 3 itu sih pengen dikenal. Misal ada orang nanya, Atma yang mana? Atma yang jago marketing, atau Atma yang punya bisnis, atau Atma yang jarang nongkrong dan suka belajar lah. Gila. Jadi punya brandingan sendiri lah. Iya, benar. Berarti lo kedepannya akan meningkatkan value tadi 3 itu. Atma yang orangnya suka belajar, Atma yang orangnya jago marketing, sama Atma yang orangnya punya bisnis gitu. Ya itu sih, itu aja sih. Tapi lu kutu buku gak sih, men? Nah ya. Jujur enggak lagi. Enggak ya? Gue kalau baca buku malah kayak cuma sebentar doang. Oh iya, lu nggak nerdy gitu ya? Enggak. Soalnya kan gue kalau nggak tahu ya, ini emang stigma di kepala gue aja sih. Kalau ngeliat orang berkacamata tuh identik dengan cerdas dan kutu buku gitu.
Iya sih, banyak orang Iya bilang kan, gitu sih. Iya. kecerdasannya tuh muncul gitu loh. Anjir. Gue pikir lo tipikal yang kutu buku nerd gitu enggak ya? Bener. Tapi emang suka belajar aja lah. Maksudnya belajar Iya. langsung ke Online. pengalamannya. Iya. Lumayan gitu. Tapi lo tipikal orang belajar gimana? Lo tipikal orang belajar misalkan lo udah belajar sebelumnya nih. Gue udah punya ibaratnya gue udah punya basic lah. Iya. Lo dikenai suatu masalah, jebret masalah. Terus dengan lo mempunyai referensi basic yang telah lo pelajari gitu, lo baca buku itu, lo tau ternyata gue punya tahu nih cara mengatasi ini seperti ini. Atau lo contoh orang yang ketiba masalah, jebret, lo baru belajar dulu gitu. Itu tipikal kayak gimana tuh? Karena kalau dalam hal marketing ya, karena itu passion gue udah lumayan banyak tahu teknik atau strategi marketing. Tapi ya sekarang yang belum gue lakuin adalah ini pengaplikasiannya tuh kayak gimana. Jadi karena gue di agency, gue lagi pengen coba nih dari ilmu-ilmu yang udah gue dapetin, kalau diterapin ke brand tuh kayak gimana, diterapin ke klien tuh kayak gimana, itu sih. Jadi mungkin kayak yang pertama sih, ke poin pertama, ilmu yang udah didapetin, baru ke study case-nya. Oke. Pengaplikasiannya ya. Iya. Berarti kalau gitu lo kalau belajar tentang ilmu marketing itu lo fokusnya tuh dari hal-hal ibaratnya belajar dari buku atau dari orang-orang yang sudah berproses gitu. Contoh lo lihat salah satu contoh lah, kalau gue bisa kasih gambaran ke podcastnya Kasih Solusi lah contohnya. Dia itu kan ibaratnya dia nulis tentang marketing itu jago banget. Lu belajar dari situ atau lu belajar dari lu baca buku tentang ilmu-ilmu marketing gitu? Kalau buat dapetin ilmunya gue dari semua platform sih, dari YouTube iya, Kasih Solusi, terus Raymond Chin kalau kalian tahu. Ya kan Raymond Chin. Terus Instagram juga banyak banget akun-akun yang dia membahas marketing. Terus juga dari kampus, karena kampus gue tuh jurusan gue tuh dia marketing komunikasi. Jadi di situ gue lumayan banyak banget belajar sih. Emang sebidang itu ya. Sama dari online course gue ngambil magazine marketeer, sama dari My Skills. Gitu sih. Lumayan banyak sih. Cuman ini kan tadi pertanyaannya selalu terus banget. Kita sekarang pertanyaan santai lah. Boleh. Lu saat lu mengatasi ketika lu tadi dalam posisi lu tadi bekerja terus, berinovasi terus, ada nggak sih lu titik lu capek? Nah, lu capek tuh ngapain gitu biasanya? Oke. Tuh diperagain tuh. Oke. Enggak, kalau capek banget pasti pernah dong. Iya, Pasti. Waktu itu gue capek banget karena ngurus event, jadi gue pernah bikin gue ikut andil bikin event party tapi di tengah pulau. Oke. Itu lumayan ribet banget tuh. Ribet, banyak banget dramanya, keluh kesahnya, capeknya, marahnya, sedihnya, tapi serunya juga ada sih. Nah, waktu itu juga bertepatan dengan gue lagi baru putus. Oke. Itu pokoknya ditimpa-timpa banget lah. Life after breakup banget ya. Iya, kacau. Pars gitu. Nah, waktu itu karena gue melampiaskan capek gue waktu itu kemana ya? Ke cewek baru, nggak bisa. Kalau ya juga nggak apa-apa. Enggak. Waktu itu gue melampiaskan capek gue nongkrong sih. Jadi waktu gue pacaran, waktu gue punya pacar, gue jarang banget nongkrong sama teman kampus gue. Setelah gue putus, terus gue lagi ditimpa banyak kerjaan, capek, gue nongkrong. Sebenarnya itu lumayan brengsek sih kalau dalam hal pertemanan ya. Jangan ditiru, tapi itu yang gue lakuin kemarin. Gitu sih. Berarti lo dengan cara lo untuk menaikkan mood booster lah, bisa gue bilang lah. Lo nongkrong berarti ya. Nongkrong sama temen sih. Hangout ya. Hangout. Kalau dari segi ibaratnya dari segi musik itu lo dengerin juga nggak? Ada lagu-lagu yang membuat lo mood booster lu tuh naik gara-gara musik tertentu. Maksudnya lo anaknya musik banget gak? Kayak dibilang di kendaraan musik kan? Iya. Dibilang anak musik enggak sih? Oh ya. Gue mulai suka dengerin musik balik lagi semenjak putus lagi, nggak tahu kenapa. Wah, iya banyak banget ngebut gue lagi kalau semenjak putus tuh. Wah. Jadi semenjak gue putus, gue tuh banyak banget denger lagu-lagu galau. Tapi sekarang banget gue lagi suka dengerin lagu ini sih, Chrisye, Ari Lasso. Lagu-lagu jadul gitu. Indonesia lawas gitu semua ya, tuh. Lawas-lawas gitu. Di kantor gue sering play lagu itu sih. Enak suka lagunya. Chrisye. Oh jadi itu top listening lo di Spotify lo itu Ari Lasso sama Chrisye. Kayaknya buat sekarang itu sih. Kalau lo Jar apa Jar saat ini? Gue dengerinnya nggak lagu lagi. Apa tuh?
Murotal enggak gue denger lagu. Gila Gue denger nih. lagu. Ya Allah. Ini Spek Nabi guys. ini antara pencitraan antara beneran nih. Enggak, Bisa- gue denger lagu. Oh, denger lagu. Tapi tetap gue nggak pernah berubah sih dari dulu sampai sekarang. Genre gue maksudnya tetap yang teratas yang gue dengerin ya hip hop R&B gitu. Oke. Nggak pernah yang gue dengerin karena gue nggak suka lagu-lagu indie itu lagi. Lo masuk tapi lagu-lagu indie yang kayak di Indonesia ini ya, India gitu-gitu. Biasa aja. Biasa aja ya, bukan yang Bukan Fanatik. yang penikmat banget. lu mau ditanya kan? Lagu lu mau ditanya kan? Anjir. Lu apa lu Martin Garrix gue tahu. Anjir. Itu zaman gue SD itu. Oke. Ya SD emang ya lagu gue emang Martin Garrix. Major Lazer gitu-gitu Major ya? Lazer. Kalau sekarang apa emang? Dulu kalau sekarang gue lagi sekarang tuh. Garam dulu ya. Wah, itu salah satu ada yang sering gue putar. Hipdut gitu ya? Itu. Sigma Boy. Sigma Gue Boy. lagi sekarang tetap sih gue gara-gara gue suka banget lagunya Fish yang Nina. Wih, itu Oh, ini nah. Ya, gua tahu. dengerin mulu gue. Oh, berarti lu dengerin indie emang ya? Enggak, khusus Fish doang. Office doang. Fish doang gue nonton itu apa sih Nina doang. Nina. Gue putar berkali-kali sampai gue bosen dan keluarga gue bilang waktu itu gue lagi ada perjalanan keluar kota di mobil tuh gue dengerin Fish terus Nina terus itu sampai keluarga gue bilang nggak ada lagu lain apa terus gue mention enak lagunya ya enak lu doang dengerin yang lain mah gak kebosanan kayak begitu gila kan saking gue suka aja pada satu lagu gitu jadi gue tuh orangnya kalau suka sama satu lagu gue putar terus sampai gue bosen. Berarti itu doang Iya, tuh. Misalkan lo ada Spotify Rap 2025 berarti itu doang tuh. Iya makanya di Spotify gue beda jauh banget antara listan 1 sama 2, 3 beda jauh. Kayak tahun kemarin kalau nggak salah top listan gua itu Billie Eilish ya Bird of Feather. Oh ya, What's up tahu. there? Ya. Itu wah itu udah paling top, bedanya beda jauh banget tuh, beda antara 1 sama 2 tuh beda jauh tuh. Karena emang gue sesuka itu kalau misalkan dengerin lagu suka udah gue muter terus. Mau itu lagi di kamar mandi, lagi mau tidur, lagi di jalan, Di perjalanan ya. lagi nongkrong sekalipun Iya. iseng-iseng gue putar. Nah itu kalau gue makanya healing gue tuh bukan healing terdekat gue atau naikin mood booster gue tuh dengan cara itu dengerin lagu. Kalau lu kan tadi kan lebih karena Hangout. nongkrong ya, Hangout. bareng-bareng ya. Oke, kembali ke laptop. Iya kayak main laptop ya lah. Gue penasaran sama goals lu. Anjing. Ghost. Goals hidup. Ada ya goals Ya. hidup, goals karir lu, bisnis. Maksudnya ya dalam jangka panjang atau waktu yang dekat ini apa yang lagi pengen lu capai gitu loh, target. Goals gua ini sih. Gua tuh pengen banget punya agensi sendiri. Oh, iya. Marketing agency ya. Jadi goals gua ke situ. Terus buat nyampe ke situ ada milestone-nya. Yaitu gua lagi perbanyak pengalaman kerja di agensi marketing. Which is apa yang gue lakuin sekarang. Gue lagi nyerap semua ilmunya, cara kerjanya, flow-nya, cara brainstorming segala macam lagi gue pelajarin buat sampai bagaimana cara gue bisa bikin agensi sendiri. Gitu sih. Goals gue bikin sebenarnya goals gue ada 2 sih. Gue jadi CMO di perusahaan tertentu sembari gue punya agensi marketing sendiri. Gitu sih gue. Itu goals lu dalam waktu dekat atau waktu masih long term sih. Long term. Long term. Waktu dekat. Waktu dekat setelah tahun ini. Tahun inilah goals lu tahun ini. Apa ya? Yang sekira lu bisa achieve nih, misalkan contoh gue pengen beli mobil baru gitu kan, bisa achieve nih tahun ini nih, contoh gitu Hot kan. Wheels, mungkin Hot Wheels. Hot Wheels. Bisa, kan gue nggak bilang apa itu mobil ya, gue bilang achieve Oke. mobil gitu kan. Kalau tahun ini gue pengen ini sih jadi project manager di tempat magang gue ya, dan itu ngehandle client brand yang dimana misal apa ya, permintaan brand ini tuh bikin campaign karena gue suka banget sama campaign kan. Jadi sebisa mungkin sekarang banget sih. Jadi ntar sore ini gue balik lagi ke kantor, gue mau bikin deck. Jadi ada klien games gitu dari Cina. Dia tuh baru keluar di Indo, belum ada pemainan, baru sedikit banget. Terus dia minta bikinin minta bikinin campaign online to offline. Jadi online-nya gue bikin kayak si Winda Basudara live Iya. stream sambil mainin gamesnya itu. Terus sambil dibawa ke offline-nya, which is closingan campaign-nya. Kompetisi gitu jatuhnya. Nggak kompetisi sih, talk show sama ada activation gitulah. Mallnya belum tahu di mana, tapi yang pasti di bulan April. Oh bulan April ini. Ya.
Berarti itu goals lu dalam waktu dekat itu bisa menyelesaikan project dari Si perusahaan campaign game itu, campaign Iya, game itu. itu. Target kira-kira berarti kan kalau misalkan gitu dapat dong lu berarti dong ada suatu komisi lah kita bisa bilang lah. Oh, Ada. itu dapur lah ya, dapur. Iya. Masa lu mau obrak-abrik masuk orang sini sop. Iya sih. Ya, Goals itu ya, goals Ya, ya. goals. Gue itu sih. ya. Gitu Ki. Terakhir. Boleh dari lu terakhir? Oke, apa nih? Apa nih? Enggak, gue cuma mau minta ini aja sih. Tolong kasih kata-kata ke Iya. Kagem. audiens Iya, ya. enggak. Kata-kata buat lu yang sedang lagi merintis karir dan bisnis kan lu kan contoh buat orang-orang yang mau masuk agensi seperti apa kendalanya Iya, atau lu punya quote sendiri dari suatu orang yang terinspirasi gitu kan dari Muhammad Iya. tuh punya quote dari Muhammad nih gue sering teriang-iang gitu. Oke. Apa? Kalau buat orang yang pengen masuk agensi, Hmm. kalau menurut gua hal penting yang bukan hal penting sih, hal penting atau skills yang harus lo miliki itu ini sih, perbanyak reference. So kayak misal ketika lo lagi brainstorming atau lagi ngusul ide, itu kan pasti kan harus ada reference gitu kan, kayak kemarin gue lihat dari ini nih, ini menarik nih, bisa kita lakuin di sini atau bisa kita gunain nih idenya. Jadi menurut gue hal penting ketika lo di agensi itu perbanyak reference, apapun itu referensinya. Kalau quotes yang gue yang gue inget sampai sekarang itu ada dari buku This is Marketing. Quotesnya itu gini, ini seinget gue ya, Iya, gue nggak lupa apa. lagi. Apa? Buat mencapai tujuan gue maksudnya, buat mencapai tujuan lo harus bisa membantu orang lain menjadi apa yang dia inginkan. Gitu sih, itu lumayan kena sih di gue. Dan itu apa yang prinsip yang gue pegang sampai sekarang. Lu pasang banget di kepala lu. Iya, itu sih. Oke guys, mungkin cukup. Bentar, ntar lu. Apa tuh? Lu tahu ini gak sih dari yang Belum. kita omongin tadi ya? Iya. Yang ini lagi kita rekap lah. Kita bahasanya. rekap lagi ya. Oke. Dari yang lu lakuin dari awal sampai sekarang tuh berarti menganut ATM banget ya. Amati Tiru modifikasi. Berhubung nama lu Atma kan. Amati tiru modifikasi aku. Jadi kayak lu bisa dimodifikasi gitu loh. Bisa. Oke, rada freak. Enggak, tapi itu bisa, bener-bener. Iya kan? Amati tiru modifikasi. Iyain dong. Gue gak nyampe gitu aja. Ya nggak ngerti kan dah. Bukan gak nyampe gitu ya. Lu menyikapinya jadi aneh tadi gue mikirnya gitu. Lu bukan mental pebisnis. Bukan mental pebisnis. Oke, ada lagi. Kalau gue sih cukup lah kalau gue dari gue. Tadi udah juga dapat insight juga dari Atma gue. Lumayan ini mahal. Iya, makanya itu perjalanan bisnis dan juga karir Atma tuh menurut gue jadi insight juga bagi gue gitu buat kedepannya gitu. Gue sih yang thank you banget udah diundang. Oke, jadi iya, Tuh, kita juga thank you, man. Thank you banget. Lu udah mau datang Iya, kan. thank you banget. Dengan kesibukan lu saat ini lu bisa nyempetin datang tuh thank you banget. Yang mana emang nggak dihargai, nggak dikasih apa-apa gitu. Kan lagi puasa. Iya, kita syutingnya lagi puasa nih BTW Oke. nih. Nanti deh, saya ini pas puasa nih. Gue lagi halangan, sorry. Lagi Enggak puasa. Malas. Lagi malu. Oke. Oke. Kalau gitu kalau itu terima kasih udah nonton video podcast kita kali ini. Jangan lupa lu tahu nggak tagline kita apa, Jar? Udah dong. Kan Apa kemarin tuh? sama Gelis Nation udah. Apa itu tagline kita? Boleh lu sampaikan kepada pemirsa gitu. Sabar, baca dulu. Ya. Lupa pemirsa. Tagline kita ya. Iya, tagline kita. Nama kita apa? Apa nih gue Circle Z. Iya. Circle Z. Be creative with us. Oke. Mau bareng-bareng apa gimana? Oke, boleh bareng-bareng. Oke. Oke. 1 2 3. Circle Z, be creative with us. Oke. Thank you so much, bro. Thank you. Tip. Sip.